Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji dan saya adalah psoriasis warrior. Jadi psoriasis itu adalah keadaan di mana kulit kita itu kering. Jadi timbul bercak-bercak kering yang ngelupas. Karena kering jadi ngelupas dan seperti keperakan begitu. Dan kadang juga gatal. Nah, jadi karena gatal jadi kita harus garuk-garuk. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kita harus tahan banget untuk tidak garuk. Karena kalau semakin digaruk itu bisa sampai berdarah. Dan enak banget kalau digaruk gitu, karena gatalnya jadi pas digaruk enak sekali. Tapi itu tidak bagus karena bisa membuat psoriasisnya jadi tambah parah karena akan jadi luka. Nah, kalau udah luka biasanya nanti pas mandi itu jadi perih banget. Jadi usahakan kukunya harus tetap dipotong karena biasanya kita akan refleks untuk menggaruk apalagi ketika tidur. Jadi kukunya jangan sampai panjang. Psoriasis itu gejalanya yang pertama, kalau yang saya alami pertama kali itu mulai dari kepala. Jadi kepala itu kayak berketombe, ketombenya itu ketombe yang benar-benar parah gitu. Jadi ketombe yang sekarang sudah disampo, tiba-tiba beberapa jam kemudian ada lagi gitu. Dan bukan ketombe yang kecil-kecil, tapi kayak kulit kepala ngelupas gitu. Jadi dulu itu saya pikir, oh ini ketombe nih gitu. Ini ketombe atau gangguan lain, bukan inilah gitu. Akhirnya karena merasa ini sudah tidak wajar, akhirnya saya pergi ke dokter kulit. Nah, di dokter kulit yang pertama saya dikasih tahu kalau ini namanya adalah seboroid. Jadi seboroid itu adalah hampir sama kayak psoriasis, tapi dia tempatnya di kepala. Tapi sebelum ke dokter saya sudah nyari tahu dulu apa itu seboroid, apa itu psoriasis gitu. Nah, kemudian saya nanya ke dokternya, dok ini bukan psoriasis kan gitu. Terus dokternya bilang, oh belum sih katanya gitu. Tapi ini akan mengarah ke sana katanya. Akhirnya dicek lah, coba cek di siku gitu, di siku, kemudian cek di lutut, di belakang telinga, karena psoriasis itu munculnya biasanya berawal dari tempat-tempat tadi itu. Dan ternyata di siku saya tuh ada ternyata. Jadi yang selama ini saya pikir cuman gatal-gatal biasa, tapi ternyata itu adalah cikal bakal dari psoriasis. Mulai sadar kena psoriasis itu sekitar 5 bulanan yang lalu. Jadi waktu itu seperti yang saya bilang tadi, awalnya di kepala, dan memang sebenarnya sih sepertinya ini sudah lumayan lama gitu. Tapi karena kurangnya pengetahuan dan saya nggak tahu ini apa, saya pikir ketombe gitu. Jadi kalau malam-malam tiba-tiba gatal, tiba-tiba gatal banget gitu, saya langsung ke sampoan, kadang Costapel tuh sampo kepala doang gini gitu, sampai karena memang udah merasa terganggu sekali gitu. Tapi setelah disampo beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian, ketika kulit kepala kita udah mulai kering lagi, itu gatal lagi. Gatalnya nggak wajar sih, dan itu sudah lama, apalagi kalau setiap selesai makan pedas. Jadi kalau setiap selesai makan pedas itu kulit kepala berkeringat, kemudian mulailah gatal dan berketombe. Lu sampai mikir gini, ternyata bener ya, kayak di iklan-iklan itu ada ketombe yang kayak gini gitu kan. Biasanya kan di iklan ada iklan sampo merek tertentu dan ada perbandingannya sampo merek lain. Nah, saya itu sampo merek lainnya gitu. Jadi bener-bener nggak wajar, sampai akhirnya saya ke dokter dan akhirnya tahu bahwa ini adalah salah satu gejala dari psoriasis. Sejak tahu kena psoriasis itu gimana ya, rasanya kayak awal-awalnya sih, sebelum tahu banyak tentang ini, saya sih mikir, oh ya udah tinggal cari obatnya gitu. Tapi ternyata semakin lama
semakin paham gitu, semakin dapat banyak informasi, ternyata ini adalah salah satu penyakit kronis. Nah, yang artinya penyakit ini akan susah sekali sembuh, bahkan tidak bisa sembuh. Nah, sejak tahu itu, mulailah masuk ke tahap-tahap di mana saya waktu itu amat sangat down, psikis kita terganggu, karena sejak tahu itu, sejak mulai sadar kena, itu malah semakin banyak gitu. Malah hampir 80% di tubuh kita itu udah kena semua gitu. Mulai dari kaki, tangan, punggung, perut, kepala gitu. Dan alhamdulillahnya bagian muka enggak, dan bagian alat vital. Jadi karena waktu itu ilmunya atau infonya masih belum terlalu banyak, jadi benar-benar down banget, karena ini benar-benar mengubah hidup. Kenapa? Karena bayangin aja, tubuh kita yang tadinya, kulit kita yang tadinya mulus, bagus gitu, akhirnya jadi penuh dengan bukan bercak sih, kayak apa ya, ngelupas gitu, kayak bintik-bintik begitu. Jadi kayak apa ya, kayak kepingan-kepingan, kayak keping-keping gitu, tapi dia ngelupas gitu. Sedihnya itu karena itu hidup kita yang tadinya dinamis gitu kan, yang tadinya harus berkarya, harus bikin apa, jadi nggak bisa lagi gitu. Jadi harus, waduh gimana nih hidup saya ke depan gitu. Waduh, saya nggak bisa lagi dong ketemu orang-orang gitu. Gimana saya menjalani hidup saya lagi dengan keadaan yang seperti ini gitu. Nah, itu keadaan yang benar-benar waktu itu buat saya benar-benar rasanya hidup itu udah nggak berarti lagi gitu, udah nggak ada kualitas lagi nih hidup saya gitu. Jadi rasanya ya udah mending mati aja gitu. Jadi sempat mikir kayak gitu, karena memang ini benar-benar penyakit yang apa ya, yang rewel banget gitu, yang bahkan dokter sendiri pun masih belum banyak yang tahu obatnya apa gitu, apalagi kita kan. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya berusaha untuk berobat dengan keras gitu, maksudnya berusaha keras gimana caranya, karena kalau nggak gitu, jadi sempat mikir, maksudnya mikirnya yang pas lagi down banget gitu, jadi mikirnya ya udah deh nyerah aja gitu. Tapi mau nyerah juga dia tetap ada gitu. Mending kalau kita bilang kita nyerah, dia pergi, enggak kan. Tapi malah tetap ada gitu. Jadi nggak ada gunanya nyerah gitu. Ya udah, mau nggak mau ya harus tetap berusaha untuk mencari tahu gimana sih caranya supaya ini bisa sembuh, atau dalam istilah autoimunnya itu remisi namanya. Jadi remisi itu adalah keadaan di mana autoimunnya psoriasis ini masuk gitu, maksudnya hilang gitu. Jadi remisi itu nggak bisa selamanya, tapi alhamdulillah ada yang selamanya. Jadi remisi itu adalah keadaan kita sembuh versi psoriasisnya gitu. Jadi sembuh untuk sementara. Sementara itu sampai kapan? Sampai kita ke trigger lagi. Triggernya tuh ada banyak, misalnya dari makanan, dan yang paling utama sih dari pikiran. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh begadang. Nah, itu adalah pemicunya. Jadi kalau dari remisi, usahakan untuk tetap menjalani hidup yang sehat. Kemudian setelah tahu ini penyakit kronis dan susah sembuh, akhirnya saya ke dokter. Jadi saya ke dokter kulit, salah satu dokter kulit di Kota Mataram yang udah terkenal banget gitu di Kota Mataram. Saya juga sebelum ke sana itu saya baca dulu review-review di Google, di mana, di teman-teman gitu, dan kebetulan banyak yang rekomendasiin ke sana. Jadi akhirnya saya berobat ke sana. Nah, di sana ya karena pandemi juga, jadi kita nggak bisa dengan leluasa gitu untuk bertanya gitu, karena ada sekat juga. Ya udah, akhirnya ditanyain cuma ngobrol gitu aja gitu, ditanyain sakitnya apa, gejalanya apa gitu. Udah gitu doang, akhirnya dikasih resep obat. Nah, kebetulan saya dan istri saya itu kalau obat itu kita kritis gitu, maksudnya kita nyari tahu dulu gitu, ini
obat apa, kemudian efeknya apa gitu. Dan kita kaget dong waktu tahu ternyata saya dikasih obat leukemia. Iya, obat leukemia dan beberapa obat anti-inflamasi lainnya, anti peradangan yang jelas waktu itu bikin saya tambah depresi. Wow gitu, ini sakit saya separah ini gitu loh. Jadi ya ternyata akhirnya setelah seperti itu, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti ke dokter yang satu itu, karena saya pikir aduh kok gini ya gitu, dan tambah lagi dengan biaya yang sangat mahal. Jadi ya udah putuskan selesai. Kemudian saya berganti dokter, akhirnya saya ke dokter berikutnya, dokter kulit berikutnya, dan alhamdulillah di dokter yang berikutnya dia lebih lebih responsif, lebih gampang untuk diajak diskusi, karena memang saya dan istri saya tuh butuh banyak penjelasan gitu loh, banyak pertanyaan gitu. Jadi dilayani banget sama dokternya, dan memang dokter ini direkomendasiin sama teman saya juga yang pernah punya kasus psoriasis gitu, dan ternyata dokternya juga banyak menangani kasus-kasus psoriasis, tapi sebatas sebagai dokter kulit. Nah, ini menariknya. Jadi kalau di dokter kulit ya udah yang dibahas ya luar-luarnya aja gitu, yang tentang kulitnya gitu. Alhamdulillah di dokter yang ini ngefek gitu, bagus gitu, karena saya dikasih juga obat luar, ointment gitu, salep gitu atau krim, kemudian ada pelembabnya juga. Jadi karena psoriasis ini memang high maintenance ya, jadi luar biasa deh maintenance-nya, perawatannya itu bener-bener yang harus sabar, rutin, dan mahal gitu. Jadi di dokter ini alhamdulillah cukup membantu, walaupun dikasih juga obat dalam, tapi pada akhirnya saya meminta izin untuk tidak lagi mengkonsumsi obat dalam, karena memang agak keras obatnya gitu. Karena itu yang dikasih itu biasanya obat yang saraf gitu, biar kita tenang gitu. Terus apalagi ya, pokoknya akhirnya saya berhenti untuk mengkonsumsi obat dalam dan fokus ke obat luar aja, ke misalnya pakai krim, pakai salep, pakai pelembab gitu. Ya alhamdulillah banyak kemajuan, tapi karena ternyata psoriasis itu adalah bagian dari autoimun, jadi nggak bisa di luar doang gitu. Akhirnya kita cari tahu lagi untuk menggali lagi gitu. Sebenarnya karena kita mikirnya gini, apa yang terlihat di kulit ini pasti ada penyebabnya dari dalam gitu. Jadi kalau di luar itu kan kita cuman berusaha untuk menyembuhkan yang di luar aja. Tapi ketika sembuh yang di luar atau hilang pasti akan muncul lagi suatu hari gitu, karena memang ada penyebabnya dari dalam gitu. Jadi akhirnya kita nyari-nyari tahu lagi, kita lebih fokus ke masalah imun, karena ini kan autoimun ya. Jadi ya udah kita cari autoimun itu apa sih, kemudian cara nanganinnya bagaimana gitu. Alhamdulillah saya punya istri yang benar-benar dia itu getol banget nyari tahu gitu. Dia benar-benar yang hampir siang malam browsing sana sini, dengerin podcast, dengerin YouTube sana sini untuk tahu informasi tentang penyakit ini. Penjelasannya itu jadi bahwa autoimun itu penyebabnya adalah leaky gut, dan leaky gut itu disebabkan oleh pola hidup. Nah ini relate banget sama saya, karena saya itu emang orangnya yang doyan makan, kemudian overthinking gitu. Jadi apa-apa dikit-dikit dipikirin kayak gitu. Jadi itu ternyata yang menyebabkan. Nah penjelasannya itu lebih kurang yang bisa saya pahami itu seperti ini. Jadi usus kita itu seperti tanah. Nah, tanah itu akan bagus kalau banyak unsur haranya gitu. Ada bakteri pengurainya. Nah, tanah itu akan menjadi rusak ketika sering diberi pestisida, sering diberi pupuk kimia dan lain sebagainya gitu. Dan itu akan membunuh unsur hara yang ada di situ, bakteri baik yang ada di tanah itu. Akhirnya apa? Tanah itu menjadi tidak subur. Nah, usus juga seperti itu ternyata teman-teman. Jadi
pola hidup kita, gaya makan kita selama ini tuh yang kita kadang minum antibiotik, kemudian kita makan gluten, makan yang banyak pengawet dan lain sebagainya, itu ternyata menyiksa usus kita. Jadi ternyata enak di lidah gitu, tapi di perut itu ternyata nggak bagus. Jadi usus kita itu yang tadinya harus banyak bakteri baiknya, itu bakteri baiknya berkurang, bahkan ya bisa dibilang mungkin habis gitu ya. Nah pada akhirnya dia tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi gluten dan lain sebagainya itu malah tambah memperparah usus kita. Jadi di celah-celah bulu-bulu yang ada di usus kita itu ada kebocoran gitu. Ada kebocoran yang menyebabkan racun-racun atau apa itu merembes gitu dari usus gitu. Jadi dia ngalirnya ke darah. Nah dari darah itulah kemudian racun-racun itu keluar di kulit, kemudian keluar di kulit dan jadi psoriasis, kemudian keluar di tulang ya jadi autoimun yang lain ya, ada yang kena trombositnya, ada yang kena ke sendinya, ada yang kena ke segala macam gitu. Jadi itu yang dari penjelasan yang saya dapat itu yang menyebabkan orang terkena autoimun. Nah, tambah lagi misalnya dengan gaya hidup kita yang sering begadang. Nah, jadi ternyata relate semua gitu. Nah, ketika begadang itu kan jam kerjanya hati ya. Jadi hati itu kerja itu mulai jam 10 sampai jam 3 pagi. Nah, ketika hati kita harus bekerja menetralkan racun yang masuk ke tubuh kita, dia nggak maksimal bekerja. Karena kita membuat dia tidak bekerja dengan kita tetap terjaga gitu. Jadi karena kita tetap terjaga, akhirnya dia nggak maksimal menetralkan racun-racun yang ada. Pada akhirnya racunnya loloslah ke bagian tubuh yang lain. Nah itu yang menyebabkan usus kita menjadi kerja keras gitu. Jadi seperti itu sih penjelasan yang masuk di logika saya, yang akhirnya menyebabkan yang membuat saya lebih mudah mencari solusinya. Karena tadi permasalahannya adalah yang inti adalah bahwa di usus kita itu bakteri baiknya sudah tidak banyak, ya udah solusinya adalah bagaimana caranya membuat bakteri baik yang ada di badan kita ini ada lagi gitu. Ya udah akhirnya saya mengkonsumsi probiotik. Nah jadi probiotik dalam bentuk kapsul, kemudian juga banyak memakan makanan yang difermentasi seperti tape, kemudian kimchi ya, kemudian pokoknya semua makanan-makanan yang difermentasi. Tapi kalau saya sendiri lebih banyak makan tape, kemudian tempe mentah. Tempe mentah yang seperti Dr. Saidul Akbar bilang itu di mix dengan kurma. Jadi kurma itu adalah tempat hidupnya probiotik dan di tempe itu adalah probiotiknya gitu. Jadi mereka relate dan itu bagus banget untuk psoriasis atau autoimun lainnya. Hasilnya ya alhamdulillah begitu hari pertama saya minum probiotik yang banyak bakterinya itu sampai 32 miliar banyaknya bakteri hidup, itu udah langsung ada gitu khasiatnya, efeknya gitu. Bayangin aja dulu kalau kemana-mana mau duduk di mana aja, tiduran di mana aja, pagi-pagi itu selalu banyak banget kulit kering saya tuh ketinggalan di situ yang ngelupas gitu. Itu yang bikin sedih banget. Jadi bayangin aja tiap kita duduk dimanapun orang-orang ngelihat di kursi kita itu, bekas kursi kita itu banyak kulit kering yang berjatuhan entah dari kepala, dari punggung gitu. Itu benar-benar sedih banget sih yang kayak gitu. Nah alhamdulillah setelah minum probiotik akhirnya udah langsung mereda gitu, langsung masuk gitu. Walaupun ya untuk ukuran pertama kali ya itu udah bagus banget gitu. Dan makanya saya sarankan ke teman-teman yang secara general, secara umum autoimun untuk memperbaiki pola makan dan coba deh memperbanyak makan makanan yang mengandung probiotik. Alhamdulillah positifnya sejak kena ini ya bagaimanapun ya, kalau namanya apapun itu pasti ada sisi baiknya gitu. Pasti kita bisa bilang alhamdulillah gitu. Yang pertama saya syukuri adalah yang benar-benar saya syukuri adalah dari penyakit ini adalah bahwa dia itu tidak menular. Jadi
kekhawatiran saya tuh yang paling besar adalah ke anak-anak gitu, karena namanya penyakit kulit kan biasanya kan sering menular ya. Jadi begitu saya kena ini, yang langsung saya waspada itu menular apa enggak gitu, dan alhamdulillahnya psoriasis itu tidak menular dan anak-anak aman lah gitu. Cuman penyakit ini adalah bisa menjadi penyakit keturunan, jadi ada kemungkinan anak-anak akan kena nanti pada suatu saat, tapi dengan triggernya gitu. Kalau misalnya mereka rawan stres, kemudian pola hidup yang tidak sehat, nah itu bisa jadi akan kena gitu. Tapi bisa kita antisipasi dengan mulai mengedukasi mereka dari sedini mungkin bahwa mereka punya kemungkinan nih untuk kena ini gitu. Jadi ya harus dijaga, harus dicegah seperti itu. Nah, positif efeknya dari penyakit ini adalah jelas kita jadi lebih menjaga apa yang masuk ke badan kita gitu. Jadi nggak sembarangan lagi makannya gitu. Jadi benar-benar harus diseleksi. Misalnya selama ini saya makannya apa aja deh, yang penting enak, terutama seafood ya. Wah, ternyata sekarang harus benar-benar dijaga. Misalnya, tapi itu nggak gampang guys. Jadi kita harus kita harus mempelajari dulu. Jadi nggak sama gitu loh. Misalnya ada 2 orang yang kena psoriasis, si ini bisa makan nasi, si ini nggak bisa. Jadi kayak gitu, nggak bisa. Misalnya saya nggak bisa makan daging, ternyata saya ikut deh nggak bisa makan daging, nggak gitu. Jadi kita harus pelajari dulu apa yang kita nggak diterima oleh tubuh kita gitu. Dan itu yang butuh waktu lama sih. Kayak saya misalnya harus tahu dulu nih, saya bisa nggak ya makan seafood gitu. Ya udah, akhirnya coba dulu makan seafood. Jadi makannya jangan porsi besar dulu, jangan macam-macam dulu. Jadi misalnya makan hari ini ya udah seafood sama nasi doang gitu. Makan seafood terus tunggu reaksinya ya sampai 3 hari lah gitu. Nah, ketika kita makan dan dia bereaksi, misalnya bereaksinya ke gatal atau malah tambah merah atau flare istilahnya, ya udah itu berarti kamu nggak boleh gitu. Nah, saya sendiri yang nggak boleh saya makan itu langsung aja secara umum, maksudnya yang saya cari tahu bahwa yang tidak boleh dimakan itu adalah makanan-makanan yang menyebabkan peradangan. Dan ternyata banyak banget. Jadi yang menyebabkan peradangan itu, yang pertama yang paling banget harus saya hindari itu adalah gula putih atau gula pasir. Dan gula-gula lainnya sih sebenarnya, cuman ya gimana ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah tidak mengkonsumsi gula putih lagi, dan kalaupun perlu gula, saya memakai gula merah. Kemudian yang nggak boleh lagi itu adalah gluten dan turunannya, apapun itu yang terbuat dari terigu ya, terigu olahan, yang karena udah pokoknya makanan-makanan yang sudah banyak kali diolah itu tidak sehat untuk psoriasis. Kemudian berikutnya yang nggak boleh adalah terlalu banyak minyak ya yang mengandung omega 6. Kemudian seafood nggak boleh, termasuk ikan laut. Saya tuh nggak bisa guys, padahal itu adalah makanan favorit saya, terutama gurita, cumi, udang, kepiting. Oh my god. Kemudian yang nggak boleh lagi itu yang saya hindari adalah tomat ya, tomat, kentang, terus dan banyak lagi. Jadi teman-teman yang kena psoriasis harus detail dulu ya, harus sabar dulu, benar-benar dipelajari dulu badannya tuh nolak yang mana dan terima yang mana. Jadi setelah beberapa hari baru ketahuan tuh yang mana gitu. Dan yang membuat saya senang, jadi pada akhirnya ya, kalau tadi depresi banget gitu, terus sedih banget kena penyakit ini, pada akhirnya kita kalau mau sabar ya, ya mau nggak mau harus sabar sih. Masa nggak mau sabar gitu kan? Kalau nggak sabar juga nggak akan sembuh gitu. Jadi ya pilihannya ya cuma satu, sabar gitu. Nah, bagusnya setelah kena ini tuh saya jadi lebih aware gitu sama kesehatan sendiri gitu. Saya lebih menjaga apa yang saya makan, kemudian jadi lebih rutin olahraga, walaupun nggak boleh olahraga yang bikin capek. Dan yang paling bagus sih ke mental. Jadi kayak kita itu diajarkan untuk selalu tenang, selalu berpikiran yang baik gitu, nggak yang mikir yang apa ya, yang terlalu berat kayak gitu. Jadi ya pada intinya
penyakit ini kalau menurut saya adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita lebih baik. Karena sejak kena ini saya jadi gampang diet, karena dulu saya gemuk banget ya, walaupun gak gemuk-gemuk amat ya, tapi ya nggak enak aja dilihat gitu, kayak lebih tua gitu karena terlalu gemuk. Kemudian perut juga dulu tuh buncit, sekarang alhamdulillah udah rata. Banyak pakaian-pakaian saya yang akhirnya bisa masuk lagi, karena bahkan makan nasi putih pun saya sudah tidak lagi, karena di nasi putih itu banyak terdapat gula, jadi saya harus hindari dan saya ganti dengan nasi merah yang tidak banyak kadar gulanya dan tinggi seratnya. Kemudian makanan-makanan juga sudah benar-benar dibatasi seperti yang saya bilang tadi. Jadi yang paling banyak saya konsumsi sekarang itu adalah sayur dan buah, kemudian makanan-makanan yang difermentasi seperti tape, tempe ya, dan kurma itu tetap saya makan kurma. Jadi penyakit ini saya percaya bahwa penyakit ini tuh akan hilang seiring dengan kita mulai bisa menghargai diri kita sendiri, seiring dengan kita mulai menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita. Makanya saya menganggap bahwa ini adalah guru yang didatangkan oleh Tuhan itu untuk ngajarin kita gitu. Jadi kamu harus hidup teratur gitu, harus hidup yang baik gitu. Nanti kalau kamu sudah hidup yang baik, aku akan pergi. Kalau kamu sudah terbiasa hidup sehat, hidup baik, aku pasti akan pergi. Jadi aku selalu percaya seperti itu. Nah, ini yang paling penting banget, pesan-pesan buat teman-teman ya, terutama yang baru banget didiagnosa terkena autoimun psoriasis. Yang paling utama yang harus kalian lakukan adalah jangan panik. Jangan panik dan sabar. Karena saya benar-benar mengalami ya, di awal-awal itu kita benar-benar down banget, sedown-downnya mental kita nggak berani keluar lagi, nggak merasa bahwa hidup ini kayaknya udah harus diakhiri deh gitu. Saking beratnya gitu. Karena wow, karena apa ya? Karena ini semua loh di badan kita, di kaki, di mana, dan saya benar-benar menjaga supaya di muka itu nggak ada. Walaupun kadang-kadang di muka itu tetap muncul, karena psoriasis itu bisa muncul di mana aja. Kita nggak bisa prediksikan dia akan muncul di mana. Tiba-tiba dia muncul di seperti ini di jari, tiba-tiba dia bahkan di kuku. Kuku itu bisa terkena loh. Saya hampir kena kuku, dan bukan hampir kena, udah kena, tapi alhamdulillah saya cepat sadar dan cepat memperbaiki, akhirnya aman gitu. Kalau orang-orang, pada kasus-kasus orang-orang itu ada yang sampai kukunya itu tetap tumbuh patah kayak gitu-gitu. Jadi kukunya tuh ngelupas gitu loh, karena ada tumbuh di situ gitu. Kemudian tiba-tiba tumbuh di kepala, di area-area muka yang berambut seperti di jenggot, di alis, di kumis, di bagian rambut sebelah sini. Itu paling sering tumbuh, dan itu jadi pokoknya begitu buat teman-teman yang baru terkena psoriasis itu yang paling harus diingat adalah pertama, jangan panik, kemudian sabar, dan segera ubah pola makan kalian dan pola hidup kalian. Kalau misalnya sering begadang atau merokok ya, nah ini yang paling utama, kita tuh nggak bisa terkena asap rokok, entah itu kita yang merokok atau orang lain yang merokok atau perokok pasif gitu, kita nggak bisa. Jadi harus dihindari. Jadi itu ya, yang pertama kali tadi, jangan panik, kemudian sabar, kemudian langsung ubah pola makan. Ubah pola makan kalian menjadi lebih baik, stop gluten, stop gula, ya, stop begadang. Udah, gitu aja. Sama makan makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik yang bisa menjadi tempat tumbuh, tempat hidup probiotik di dalam badan kita. Dan kapan sembuhnya gitu? Ini adalah pertanyaan yang kalau ditanya ke orang-orang yang terkena autoimun itu sedih, karena kita nggak tahu kapan kita sembuh gitu. Karena memang penyakit ini kalau dokter bilang ini nggak akan sembuh gitu. Ini salah satu penyakit kronis yang panjang banget prosesnya, dan bahkan ada teman-teman saya yang sudah duluan kena, itu ada yang dari tahun 90-an dan sampai sekarang masih terkena psoriasis. Oh iya, satu lagi yang teman-teman harus ingat, yang harus saya informasikan ke teman-teman. Jadi
Kalau terkena psoriasis yang paling sangat dianjurkan ya sebenarnya adalah mandi di laut. Jadi sering-sering deh mandi ke laut, tapi di laut yang bersih gitu. Karena air laut itu bisa membuat psoriasis itu meredah. Cuman kadang-kadang kan kita ke laut kan agak jauh ya. Dan sekalinya ke laut, balik-baliknya jauh gitu, udah kering lagi gitu. Jadi kadang-kadang saya ke laut itu pagi-pagi, kemudian bawa jerigen, itu bawa air lautnya, nanti di rumah mandi pakai air laut untuk besok-besoknya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Kemudian juga jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman yang terkena psoriasis atau autoimun. Karena pada umumnya mau psoriasis, mau lupus dan lain-lain itu sumbernya sama, autoimun. Tapi yang paling bisa kita syukuri dari psoriasis ini adalah dia adalah penyakit yang paling ringan dari autoimun yang ada. Maka karena itu jangan menyerah, tetap semangat untuk sembuh ya. Walaupun ini dikatakan tidak sembuh, pasti sembuh kok. Pasti bisa remisi gitu. Yang penting kita tetap sesuai dengan aturan dan jalur yang sudah ditetapkan, bahwa kita harus menjaga makanan, harus jaga pikiran, jaga hati gitu. Kalau sudah terjaga semua, insya Allah kita akan sembuh kok. Jadi jangan menyerah, jangan takut untuk berinteraksi dengan orang lain, karena penyakit ini memang masih banyak yang belum paham gitu. Jadi ketika ngelihat penyakit kulit itu orang-orang tuh langsung yang kayak waspada gitu, wah menular nih gitu. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa saya membuat video ini, supaya juga bisa mengedukasi orang-orang bahwa psoriasis ini adalah penyakit yang tidak menular dan aman kok. Kalian bersentuhan dengan saya aman, bahkan berpelukan dengan saya juga aman-aman aja, nggak akan menularkan. Karena ini bukan bakteri, ini bukan kuman, ini bukan alergi ya, tapi ini adalah penyakit autoimun. Autoimun itu ya udah dari dalam dirinya sendiri gitu, dan mengenai ke dirinya sendiri, bukan ke orang lain seperti itu. Jadi kalau kalian punya teman yang kena psoriasis dengan kulit yang seperti ini, tolong jangan di stigma, jangan dibikin malah down, tidak percaya diri, tapi disemangatin aja supaya lebih sehat, lebih kuat gitu. Kalau kalian nemu video ini dan punya teman yang terkena psoriasis, ya udah suruh dia tonton video ini. Terima kasih sudah menonton semuanya. Mudah-mudahan di lain video kita bisa membahas hal yang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Nanti akan berusaha untuk dijawab di video berikutnya. Terima kasih. Semoga semuanya lekas remisi untuk selama-lamanya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini.